Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan simulasi sidang pajak dengan pembahasan sengketa penyelesaian koreksi fiskal positif. Adapun anggota-anggota kami sebagai yang pertama, ada Muhammad Rizal sebagai Hakim Ketua, ada Azria Ate Romadona sebagai Hakim Anggota 1, ada Nida Sofiatul Huda sebagai Hakim Anggota Kedua, dan ada Sofa Utami dengan saya sendiri sebagai Panitera, dan ada Zulfa Izaulia sebagai Kuasa Hukum Banding, dan ada Fadil Gifari sebagai Kuasa Hukum Terbanding. Sidang perkara banding nomor putusan strip 05878-1-garing 2008-PP-M.XVI-IA tahun 2019 pengambilan pajak akan segera dimulai. Para pihak mitra memohon agar segera mempersiapkan dari tempat duduk. Tata tertib. 1. Para pihak saksi, ahli, dan fungsi untuk melihat tempat duduk yang telah tertib selama persidangan berlangsung. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. 3. Memberi hormat kepada majelis serta membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Yang keempat, menyebut soal kesebutan selama persidangan berlangsung. Kedua, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam aman terhadap independensi hakim dalam perkara. Yang ketiga, menonaktifkan alat komunikasi dalam persidangan. Yang keempat, minum dan membaca koran sejenisnya di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Kelima, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu selama persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim ketua kewibawaan peradilan. Keenam, menggunakan alat elektronik untuk merekam, mengambil foto, serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim atau hakim tunggal. Ketujuh, melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang kedelapan, hakim ketua atau tunggal memberikan peringatan atau mengambil tindakan untuk mengeluarkan dari ruang sidang kepada siapapun yang melanggar tata tertib persidangan selanjutnya. Hakim ketua yang mulia akan memasuki ruang persidangan. Mohon hadirin dipersilakan berdiri. Mohon hadirin dipersilakan duduk pada tempatnya. Pada hari Senin 5 Desember 2022 sidang 557-48-15-garing PP-M.XVIA tahun 2019 di Pengadilan Pajak segera dimulai. Selamat malam para hadirin. Persidangan nomor putusan 0587-48-15 garing 2008 garing PP garing M.XVIA tahun 2019 dibuka dalam persidangan dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada Panitera, silakan untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak mengenai penunjukan Majelis Hakim Panitera yang telah ditetapkan menyidangkan banding perkara ini. Silakan, Panitera. Baik yang mulia, penetapan nomor 002 garing 206 garing 08 garing 07 garing 10. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha, Ketua Pengadilan Pajak telah membaca surat banding tanggal 4 Februari 2019. Didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Pajak tanpa nomor dalam perkara Tara PTHP beralamat di Jakarta. Dalam hal ini dilakukan oleh kuasa hukumnya yang bernama Zulfa Iza Aulia. Selanjutnya disebut sebagai pemohon banding lawan Direktur Pajak yang berkedudukan di Jakarta yang disebut sebagai terbanding
menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk majelis hakim yang susunannya akan ditetapkan yang di bawah ini, memperhatikan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bersangkutan menetapkan menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan susunan sebagai berikut. Muhammad Riza selaku Ketua, Azia Atia Romadona selaku Hakim Anggota 1, Nida Sofiatul Huda sebagai Hakim Anggota Unbud. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya perkara banding nomor putusan 058748-15/2008 garing PP garing M.XPIA tahun 2019. Yang pertama, pemohon banding mengajukan banding atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor putusan 814 garing WPJ 06 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan tahun pajak 2008 nomor 00002 garing 206 garing 08 garing 027 garing 10 tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan terbanding nomor keputusan 00012 garing WPJ 06 garing KP 0503 garing 2012 tanggal 21 Mei tentang pembetulan atas SKPKB atas nama PTHP dikutip dari pajak penghasilan atas penyerahan yang harga pokok penjualan dipungut oleh pemungut pajak sebesar Rp293.723.771. Adapun yang menjadi alasan adanya koreksi, yaitu yang pertama, bahwa pemohon banding tidak dapat menunjukkan bukti kebenaran atas biaya pabrik, sehingga biaya pabrik sebesar Rp154.185.282 bukan merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut tetap dipertahankan. Yang kedua, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan bahwa biaya keamanan termasuk ke dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu sebesar Rp135.600.000. Yang ketiga, atas koreksi terbanding terhadap biaya penyusutan alat pabrik sebesar Rp711.511. Oke, selanjutnya mohon diperkenalkan terlebih dahulu siapa yang hadir beserta statusnya dari pihak pemohon banding, apakah sendiri atau diwakilkan? Silakan. Baik, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan, saya Zulfaiza Aulia sebagai kuasa pemohon banding atas PTHP Jakarta. Di sini pengakuan banding selaku jasa ekspedisi dan saya sendiri sebagai pengacara. Baik, kemudian terbanding siapa yang hadir pada persidangan hari ini? Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan hari ini, saya sendiri, Fadil Gifari, mewakili Direktorat Jenderal Pajak sebagai terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah surat uraian dari pihak terbanding perlu untuk dibacakan? Perlu Yang Mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum terbanding? Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Kami akan menanggapi banding dari pihak pemohon banding Yang Mulia. Apakah dalam bentuk lisan atau tulisan? Izin Yang Mulia, dalam bentuk tertulis Yang Mulia. Baik, persilakan untuk dibacakan. Silakan. Siap. Baik Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan, izin Yang Mulia perkenalkan kembali saya selaku kuasa hukum dari pihak terbanding, izin menyampaikan pendapat atas hal yang menjadi pokok terbanding. Bahwa pemohon banding hanya bertindak sebagai jasa ekspedisi, dibuktikan dengan adanya penyusutan fiskal positif atas biaya-biaya tersebut berdasarkan pengujian terhadap SPT wajib pajak, dan bukti pendukung serta biaya penyusutan peralatan kantor dikoreksi
karena terdapat aktiva yang telah habis masa manfaatnya pada tahun 2007. Pada ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf A mengatur bahwa besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan. Dan pasal 9 ayat 1 huruf 1 bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tidak diperbolehkan dikurangkan. Terbanding mempertahankan koreksi dalam keberatan. Yang pertama adalah bahwa data dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan berbeda dengan data dan dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan keberatan. Terdapat beberapa dokumen pendukung penting seperti bukti-bukti pengeluaran atau transaksi baik berupa voucher, kwitansi, maupun rekening koran sebagai dokumen pendukung harga pokok. Berdasarkan ketentuan pasal 26A Undang-Undang KUP, terbanding tidak dapat mengkamodir bukti, data, dan dokumen yang disampaikan terbanding pada pengajuan keberatan namun tidak disampaikan pada saat pemeriksaan. Sehingga terbanding mempertahankan koreksi terbanding atas biaya yang menjadi komponen harga pokok penjualan dan penyusutan positif tersebut. Sesuai dengan pasal 26A ayat 4 UU KUP, karena selama proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut tidak pernah disampaikan oleh pemohon banding kepada terbanding untuk menolak bukti yang diajukan oleh pemohon banding dan tetap melaksanakan dan mempertahankan pengoreksian ulang kembali. Dengan demikian, terbanding memohon kepada majelis untuk menolak bukti yang diajukan. Terima kasih Majelis Hakim, Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi apa yang disampaikan hal yang menjadi pokok permohonan secara singkat dan padat. Boleh disampaikan permohonan banding, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, di sini pemohon banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena semua biaya operasional perusahaan yang dikoreksi positif oleh terbanding dengan alasan tidak didukung dengan bukti-bukti otentik. Mustahil dan tidak masuk akal bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya tanpa biaya-biaya operasional tersebut. Untuk itu, pemohon banding dapat membuktikan dengan bukti pendukung kalau biaya-biaya tersebut benar-benar ada dan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, bahwa pada saat melakukan koreksi tersebut terbanding sama sekali tidak melakukan penelitian atas data dan dokumen dari perusahaan, karena pemeriksa menolak untuk menerima data dan dokumen yang akan pemohon banding serahkan, padahal batas waktu penyerahannya belum jatuh tempo. Dan yang ketiga, alasan terbanding untuk mempertahankan koreksi tersebut di atas adalah data dan dokumen yang pemohon banding sampaikan kepada terbanding pada saat penelitian keberatan tidak sama dengan data dan dokumen yang diberikan kepada terbanding pada saat pemeriksaan. Menurut pemohon banding, alasan tersebut sama sekali tidak kuat dan tidak berdasar karena terbanding sama sekali tidak dapat membuktikannya dengan menunjukkan bukti atau tanda terima penyerahan data dan dokumen dari pemohon banding kepada terbanding. Pada kenyataannya, terbanding sama sekali tidak mau menerima data dan dokumen dari pemohon banding dan bersikeras menetapkan hasil penelitian secara jabatan, bahwa dasar penolakan terbanding atas bukti yang telah disampaikan oleh pemohon banding dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Untuk itu, bukti tersebut tidak tersampaikan selama pemeriksaan dikarenakan bukti tersebut ditolak terbanding, Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Kuasa hukum berbanding. Izin menyampaikan pendapat atas sanggahan dari kuasa hukum wajib pajak Yang Mulia. Bahwasanya menjadi dasar alasan kita mengajukan pengoreksian ulang kembali adalah pemohon banding tidak dapat menunjukkan
bukti kebenaran atas biaya pabrik, sehingga biaya pabrik sebesar 154 juta tersebut bukan merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kita mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga biaya tersebut tetap dipertahankan. Dan yang kedua yang mulia, kesiapan dokumen dari pemohon banding juga kurang lengkap yang mulia. Jadi sebagaimananya kita mau mengkoreksi tapi tidak ada dokumen yang dilengkapi, jadi makanya tidak ada pelengkapan dan tidak ada pengoreksian, dan makanya kami memberi waktu untuk melakukan pengoreksian kembali pada saat ini yang mulia. Terima kasih. Izin yang mulia, Ya, kami silakan. dari pihak pemohon banding ingin menyampaikan bukti yang telah kami serahkan sebelum persidangan ini. Kepada pihak panitera, mohon untuk ditampilkan di layar bukti yang sudah kami serahkan. Di sini tertera pada tanggal 15 April 2010, pemohon banding telah menyampaikan sebagian dokumen yang tersedia pada terbanding. Pada tanggal 28 April 2010, terbanding menerbitkan surat peringatan 1 kepada pemohon banding dikarenakan belum sepenuhnya data yang diminta diterima oleh terbanding. Dan pada tanggal 3 Mei 2010, pemohon banding menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan kepada pihak terbanding dikarenakan keterbatasan tenaga personil serta adanya kerusakan program sistem komputer pembukuan akibat virus komputer yang terjadi di luar kemampuan pemohon banding. Dan yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2010, terbanding tetap tidak menghiraukan dan memperdulikan permohonan pemohon banding dan tetap menerbitkan surat peringatan kedua pada keesokan harinya. Bahwa kejadian berdasarkan kronologi di atas menunjukkan bahwa pemohon banding telah menunjukkan itikat baiknya untuk memenuhi permintaan terbanding dan memperlancar proses pemeriksaan serta bukan dikarenakan kesengajaan. Akan tetapi fakta ini diabaikan oleh terbanding walau telah diakui dan dicatat dalam KPP terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Izin yang mulia, izin menanggapi. Ya, silakan, Pak Sugeng. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Zulfa selaku kuasa hukum Partai PTHP, tadi Saudara Zulfa sudah mengatakan yang mulia hanya menyerahkan sebagian berkas. Gimana mengatakan etiket baiknya dan melakukan pengoreksian, tapi hanya sebagian berkas. Secara teknis juga kita melakukan kegiatan pengoreksian itu harus dengan kelengkapan berkas yang lengkap dan sehingga pengoreksian tersebut dan pengecekan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan dari tidak kelengkapan tersebut, maka kita terbitkan SP1 yang mulia. Dan dari hal tersebut juga, dari pemohon juga mengatakan tidak berkurangnya SDM atau hal di luar kemampuan. Hal seperti inilah yang mulia yang maksud saya tersebut, kurangnya kesiapan dari pemohon banding dalam mengajukan untuk pengoreksian tersebut yang mulia. Makanya dari kita sebagai kuasa hukum ini mau mengadakan pengoreksian kembali. Itu alasan kami yang mulia. Terima kasih. Izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan bukti-bukti yang telah kami sampaikan juga. Ya, silakan. Di sini yang pertama ada rangkuman penjelasan sengketa pajak berupa 3 set lampiran. Yang kedua hasil vouching bukti pengeluaran bank 3 set. Yang ketiga hasil vouching bukti pengeluaran bank 1 set. Yang keempat ada hasil vouching bukti pengeluaran bank juga 1 set. Kelima sampling voucher pengeluaran kas dan bank berupa bahan bakar minyak, parkir dan tol, dan ekspedisi atau pengiriman 1 set. Maka dengan ini pemohon banding memohon kepada majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang pemohon banding ajukan, serta membatalkan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh terbanding. Demikian menurut pendapat pemohon banding, koreksi fiskal dibatalkan. Izin yang mulia. Iya, silakan dari Atas kuasa hukum pengajuan terbanding.
Terima kasih Yang Mulia atas pengajuan tersebut. Kami selaku kuasa hukum dari DJP juga tetap akan mengajukan permohonan pengoreksian kembali Yang Mulia. Terima kasih. Oke. Baik, Pengadilan Pajak sudah menerima surat permohonan banding yang telah diajukan dan kami telah mempelajarinya. Bahwa pemohon banding mempermasalahkan atas koreksi fiskal sebesar Rp293.723.771 dan koreksi terbanding yaitu yang pertama, biaya pabrik sebesar Rp241.880.206, bahwa pemohon banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sehingga atas koreksi sebesar Rp87.694.924 tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, pemohon banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sehingga atas koreksi sebesar Rp807.694.924 tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, atas koreksi terbanding terhadap biaya penyusutan alat pabrik sebesar Rp711.511 pada saat persidangan pemohon banding menyatakan menerima koreksi atas biaya penyusutan alat pabrik. Dengan demikian, atas koreksi biaya penyusutan alat pabrik sebesar Rp711.511 tetap dipertahankan. Menurut terbanding, terdapat beberapa dokumen pendukung penting seperti bukti-bukti pengeluaran atau transaksi baik berupa voucher, kwitansi, maupun rekening koran sebagai dokumen pendukung harga pokok penjualan. Tidak disampaikan pada saat pemeriksaan pajak, namun disampaikan oleh pemohon banding pada saat pengajuan. Bahwa dengan demikian, terbanding memohon kepada majelis hakim untuk menolak bukti yang diajukan oleh pemohon banding dan tetap mempertahankan koreksi. Menimbang bahwa harga pokok penjualan menurut pemohon banding itu Rp12.614.474.068. Sedangkan koreksi menurut majelis hakim itu sebesar Rp289.773.771. Jadi total harga pokok penjualan menurut majelis hakim yaitu sebesar Rp12.329.400.297. Adapun penyesuaian fiskal positif menurut pemohon banding itu sebesar Rp66.230.177. Atas koreksi menurut majelis hakim sebesar Rp269.511.571. Jadi total penyesuaian fiskal menurut majelis hakim yaitu sebesar Rp335.714.748. Selanjutnya, saudara pihak terbanding, apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak ada Yang Mulia, mungkin pertimbangan di atas dan kami tetap ingin melakukan pengoreksian ulang kembali Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum DJP. Selanjutnya, saudara pemohon banding, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, Yang Mulia, bahwa sebagaimana telah pemohon banding ungkapkan di atas, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh terbanding untuk tidak meyakini kebenaran bukti yang telah pemohon banding sampaikan ialah dikarenakan adanya bukti yang tidak disampaikan pemohon banding dalam proses pemeriksaan Undang-Undang KUP Pasal 26A. Bahwa pemohon banding tidak setuju dengan dasar hukum yang diajukan oleh terbanding karena adapun alasan sekretariat bukti-bukti tersebut tidak tersampaikan selama pemeriksaan dikarenakan bukti tersebut ditolak oleh terbanding. Terima kasih kepada kuasa hukum terbanding dan kuasa hukum pemohon banding atas tanggapan dan keterangan singkat yang telah disampaikan. Dengan ini, Majelis Hakim akan memulai menyatakan pemeriksaan sengketa telah selesai. Terima kasih kepada pemohon banding dan terbanding bahwa
Berdasarkan penjelasan dokumen yang diserahkan, persidangan diketahui yang menjadi sengketa adalah koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp293.723.771 atas 1. Koreksi biaya pengobatan sebesar Rp1.454.304 bukan merupakan biaya pendapatan, menagih, dan memelihara pajak penghasilan penghasilan. Dengan demikian, koreksi biaya Rp11.029.650 dapat dipertahankan. Rp52.055 tetap dipertahankan. 5. Biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp239.435. 6. Biaya bahan bakar minyak sebesar Rp165.935. Rp165.935.787 tetap di Rp203.600 tetap dipertahankan. 8. Biaya ATK sebesar Rp20.847.480 tetap dipertahankan. 9. Biaya rumah tangga sebesar Rp6.639.700 tetap dipertahankan. 10. Biaya perizinan sebesar Rp28.311.300 Rp90 tetap dipertahankan. Bukti yang telah disampaikan oleh para pihak yang diajukan dalam persidangan bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor keputusan strip 814-WPJ.06/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan tahun pajak 2008 nomor 0000206-027-10 tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan terbanding nomor keputusan strip 00012-12-KP.0503/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang pembetulan atas SKPKB atas nama PTHP, sehingga pajak yang masih harus dibayar menurut majelis adalah bagian banding pemohon banding, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut. Penghasilan neto sebesar Rp722.191.389. Penghasilan kena pajak sebesar Rp722.191.389. Pajak penghasilan yang terhutang Rp202.213.589. Kredit pajak Rp32.927.628. Pajak yang kurang lebih dibayar sebesar Rp169.285.961. Sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 KUP Rp60.942.946. Maka pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp230.228.907. Dengan demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin 5 Desember 2022 oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan disusun majelis sebagai berikut. Muhammad Rijal selaku Hakim Ketua, Azlia Taya Ramadana selaku Hakim Anggota 1, Nida Sofiati Huda selaku Hakim Anggota 2 dengan dibantu oleh Sofa Utami selaku Panitia. Putusan nomor putusan
strip 058748.15/2008/PP/M.XIA tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin 5 Desember 2022 dengan dihadiri oleh para hakim anggota, panitera pengganti, tidak dihadiri oleh pembanding, dan tidak dihadiri oleh perbanding. Sekian putusan Majelis Hakim bacakan. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh pemohon banding? Tidak, Yang Mulia. Lalu, Ya. bagaimana untuk pihak terbanding? Tidak ada yang mulia. Cukup. Terima kasih. Baik, karena tidak ada hal yang disampaikan oleh para pihak dan putusan telah dibacakan, sidang dinyatakan ditutup. Baik Yang Mulia, dengan berakhirnya persidangan hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk hadirin. Dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Terima kasih.